Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Tabaraka wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyaknya. Dan kenikmatan yang paling agung adalah tatkala kita diberikan hidayah untuk berada di atas jalan kebaikan. Hidayah di atas amalan-amalan saleh. Dan kita ketahui bersama bahwa amalan saleh yang sifatnya sunnah dan yang paling afdal setelah seorang menjalankan ibadah-ibadah yang wajib adalah talabul ilm. Maka hendaknya kita bersyukur, kita senang, kita bahagia atas nikmat yang agung ini, yang dengannya insyaallah taala ketika kita ikhlas lillahi tabaraka wa taala, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang lainnya. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk meniti jalan beliau. Kita berusaha untuk berada di atas jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalan di mana para sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in mereka berjalan di atasnya. Maka dalam segala aspek kehidupan, perkara-perkara agama, hendaknya kita mencontoh bagaimana para salafun salih di dalam menjalankan perkara-perkara tersebut. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika seseorang mendapatkan sebuah kenikmatan, terkadang dia begitu bahagianya, bahkan sampai mereka menangis rasanya. Apalagi seorang laki-laki yang mendapatkan istri yang sangat dia inginkan, yang sangat dia rindukan. Ketika dia selesai mengucapkan ijab qabulnya, maka tiba-tiba mengalir air mata yang tanpa disangka-sangka. Maka dalam hal ini, kalau kita melihat Islam memandang hal tersebut, maka tidak mengapa. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kalau seandainya seseorang dia lupa bagaimana cara untuk meneteskan air matanya, dia lupa dan bahkan tidak bisa untuk meneteskan kembali air matanya. Maka kalau seandainya kita tanyakan kepada diri kita pribadi, kapan terakhir kita menangis? Kapan terakhir kita sedih? Karena sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa
kita diperintahkan untuk tidak banyak tertawa, tetapi kita diperintahkan untuk banyak menangis. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Wala tukthiru dhahik, fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb." Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Janganlah kalian memperbanyak tertawa. Tetapi kalau seandainya seorang bahagia sekali dua kali, hal yang biasa. Tetapi kalau seandainya kehidupannya dipenuhi dengan tertawa, yang akhirnya sampai lupa bagaimana dia harus meneteskan air mata, maka ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Beliau katakan, fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb. Karena seorang ketika memperbanyak tawanya, maka dapat mematikan hatinya. Maka hari ini atau kajian sore hari ini adalah kajian yang spesial. Kita ingin sama-sama untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah hati kita ini masih hidup ataukah sudah mati? Ataukah mungkin di antara hidup dan mati? Dan memang Pak ya, kalau kita lihat sebuah kajian yang diisi dengan penuh canda tawa, biasanya banyak pengikutnya atau banyak pendengarnya. Tetapi kalau yang isinya itu tazkiyatun nufus, biasanya yang datang itu sedikit orangnya. Dan ini yang saya saksikan sendiri Pak. Biasanya kita dahulu ketika kuliah, di setiap ba'da maghrib itu terdapat kajian asatidzah doktorah. Ada di sana Ustadz Arifin Badri, ada di sana Ustadz Syafiq, ada di sana Ustadz Ali Musri, ada Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, dan asatidzah yang lain. Itu di setiap maghrib Pak. Jadi kalau seandainya kita mau hijrah ya, ke STDI contohnya, insya Allah setiap hari nggak akan ada ya namanya libur kajian, itu insya Allah nggak ada Pak. Nah kita kalau kajian seminggu sekali kadang aras-arasan Pak. Kadang datang, kadang enggak. Datang pun mungkin terlambat. Tetapi di sana hampir tiap hari. Dan saya rasakan sendiri Pak, ketika kajian tazkiyatun nufus, biasanya menggunakan kitab Ad-Da' wad-Dawa, karyanya Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Itu yang datang cuma sedikit sekali. Tetapi kalau pembahasan masalah fikih atau pembahasan masalah adab atau tentang akidah, biasanya agak banyak. Maka hakikatnya ini sebuah cambuk untuk kita bersama. Sebenarnya hati ini masih dikatakan hidup ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mematikan hati kita? Wal'iyadzu billah. Maka dalam sebuah riwayat ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita kembali kepada tema kita. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang bersama beliau tatkala hijrah. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika permintaan Abu Bakar As-Siddiq itu diterima oleh Rasulullah SAW, maka menangislah Abu Bakar, dan aku belum pernah melihat tangisan yang penuh dengan kebahagiaan kecuali tangisannya Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang pertama, dan ini mubah, boleh. Adapun yang kedua,
tangisan yang biasanya kita rasakan ketika kita ditinggal oleh sang kekasih, ketika kita ditinggalkan oleh keluarga kita atau salah satu dari anggota keluarga kita, maka menangislah air mata ini, menangislah mata ini. Dan hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Dan bahkan itu adalah tanda bahwa dia mencintai orang tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim, dan seluruh anak beliau yang laki-laki nggak ada yang hidup sampai dewasa. Ketika anak beliau Ibrahim meninggal dunia, maka menangislah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya, Abdurrahman ibni Auf, salah satu sahabat beliau, bertanya, apakah engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, iya, dan ini adalah tangisan karena kasih sayang. Maka kalau seandainya kita jamaah sekalian, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yang pertama dan juga tidak yang kedua, air mata ini tidak pernah menetes sedikit pun, maka perlu rasanya kita untuk ke bengkel, perlu rasanya untuk kita membuka kembali bagaimana kondisi hati kita saat ini. Apakah hati kita ini adalah hati yang hakikatnya lunak tetapi sifatnya keras, ataukah hati ini lunak sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam bentuk lunak? Itu yang harus kita perhatikan dan harus kita lihat bagaimana kondisi kita saat ini. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana tangisan orang-orang saleh, tangisan para nabi dan juga para rasul, dan bahkan tangisan mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Maryam ayat yang ke-58. Di dalam surah Maryam ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala yaqul, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. Nah, yaitu mereka, ulaika, orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Nabi Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan juga orang-orang yang kami angkat bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena memang atba', pengikutnya Nabi Nuh tatkala itu sedikit yang ikut kepada jalan beliau. Yang lainnya kemana Pak? Allah tenggelamkan. Bahkan anaknya pun yang berusaha untuk menaiki gunung agar tidak terkena banjir pun juga kan. Maka ada yang mengatakan bahwa yang melanjutkan keturunan adalah Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga dari keturunan Nabi Ibrahim, wa Israil, dan juga Israil, wa mimman hadaina wajtabaina, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Ngapain mereka? Idza tutla alaihim ayatur rahman, apabila dibacakan
ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab di zaman dahulu, kutubus samawiyah yang telah diturunkan kepada para nabi. Apa yang mereka lakukan? Kharru sujjadan wa buqiyya, maka mereka menyungkurkan diri mereka dengan bersujud dan juga menangis. Inilah tangisan yang mendatangkan pahala. Bahkan tangisan yang menjadikan hati ini tidaklah menjadi hati yang keras. Dan juga kita akan melihat bagaimana orang-orang ahlul ilm dan juga orang-orang saleh dari ahlul kitab, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, innal ladzina utul ilma min qablihi idza tutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-107 sampai dengan 109, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka menyungkurkan atas muka mereka sambil bersujud dan mereka berkata, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Allah, sesungguhnya janji Allah pasti dipenuhi. Ini kalau yang sudah masuk ke dalam dirinya iman. Dan kita lihat bagaimana orang-orang kufar atau orang-orang jahiliyah tatkala datang kepada mereka Islam, maka mereka begitu bahagianya, maka mereka begitu senangnya tatkala dihilangkan kejahiliahan mereka dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nurul Islam, cahaya Islam. Dan terlebih para sahabat yang ma'ruf seperti Khalid ibn Walid, seperti Umar ibn Al-Khattab, yang mana mereka adalah panglima dan bahkan Umar adalah orang yang tegas. Tatkala dibacakan ayat kepada mereka, mereka menjadi orang-orang yang suka untuk menangis. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tabaqau atau tabku, menangislah kalian, iqra'ul Quran wabku, bacalah Al-Quran dan menangislah. Fa in lam tabku fatabaqau, kalau seandainya kalian tidak bisa menangis, maka berusahalah kalian untuk menangis. Para ulama di sini sampai mengatakan, ya, sampai pun menangisnya dibuat-buat. Artinya apa di sini? Bukan dibuat-buat untuk mengejek atau mencela Al-Quran, bukan. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya kita sama seperti orang-orang yang tatkala dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka memahami maknanya dan bahkan mereka menangis karena ayat-ayat tersebut. Yang jadi problem, Pak, zaman sekarang ini, tatkala Al-Quran dibacakan kepada mereka, yang mereka lakukan apa? Tertawa. Dan bahkan yang sangat miris sekali tatkala kita sedang belajar Al-Quranul Karim, tahsin contohnya yang sering terjadi. Tatkala temannya nggak bisa, atau mungkin makharijul hurufnya belum sesuai, akhirnya mereka mengejek temannya. Atau mungkin minimalnya adalah mereka menertawakan temannya.
maka ini adalah sebuah musibah. Padahal yang sedang kita pelajari, yang sedang kita baca adalah Al-Quranul Karim, adalah kalamullah. Dan tentu di sana terdapat sebuah al-wa'd, janji Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana terdapat al-wa'id, ya, ancaman bagi mereka yang melakukan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang mana hadis ini atau asar ini, ya, dari Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Atat ajuzun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang laki-laki atau nenek yang tua yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah." Ya Allah, doakanlah untukku agar aku masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya umma fulan, wahai ibunya fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sesungguhnya jannah ini, surga ini, tidaklah masuk ke dalamnya orang tua. Akhirnya, ya, orang tua ini atau nenek ini ngapain, Pak? Menangis. Qala fawallat tabki. Nenek ini akhirnya pergi sambil menangis. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhbiruha, kabarkanlah kepada dirinya, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Inna Allah ta'ala yaqul, inna ansha'nahum insha' faj'alnahunna abqara uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka. Kabarkan bahwa memang yang nenek-nenek itu tidak akan masuk ke dalam surga, tetapi yang masuk ke dalam surga adalah bidadari-bidadari, yang mana tatkala mereka sudah menjadi tua ketika di dunia, maka mereka akan dijadikan seperti bidadari yang cantik jelita. Kita tidak akan membicarakan di sini bagaimana Rasulullah SAW, ya, memberikan sebuah candaan kepada nenek tersebut. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah bagaimana seseorang tatkala dikatakan kepada dirinya bahwa surga tidak akan dimasuki oleh orang yang seperti dirimu, kemudian dia menangis senangis-nangisnya. Ini adalah sya'an, ini adalah bentuk bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tauhid sudah masuk ke dalam diri. Tetapi kalau sekarang tatkala dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang neraka, mungkin kita tidak mau, atau mungkin kita biasa-biasa saja. Atau tatkala dibacakan tentang ahwal yaumil qiyamah, kondisi-kondisi pada hari kiamat, seakan-akan hati kita biasa mendengarkan ayat-ayat tersebut. Padahal ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau, Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabil karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sejatinya peringatan itu bermanfaat untuk seorang yang mukmin. Dan peringatan yang paling bagus, yang paling afdal, tentu peringatan daripada Al-Quranul Karim. Bukan hanya peringatan sekedar lisan yang kita tulis atau mungkin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita.
Maka jangan sampai kemudian hati ini tidak lagi menangis tatkala kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau mendengar mau'izah, peringatan-peringatan yang telah diperingatkan oleh ahlul ilm. Jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik di zaman dahulu. Tatkala dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka nggak nangis. Padahal Pak, orang-orang musyrik tahu nggak bahasa Arab? Tahu. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang paham kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi karena kesombongan mereka, yang akhirnya mereka tidak menerima di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat di dalam surah An-Najm ayat yang ke-59 sampai ayat yang ke-60, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang mereka, afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Maka apakah mereka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan wa tadhakuna, dan kalian menertawakan akan hal tersebut, dan kalian tidak menangis sama sekali. Padahal mereka memahami makna daripada Al-Quran. Mereka tahu, karena memang Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lainnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang orang-orang atau kaum muslimin yang mereka tidak dapat ikut perang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dapat beribadah bersama sahabat-sahabat yang lain. Akhirnya apa? Tatkala mereka ditinggal jihad, apakah kemudian mereka senang? Oh, alhamdulillah, kita nggak ikut jihad dan kita aman di Madinah. Enggak. Tetapi yang mereka lakukan, yang mereka rasakan adalah rasa sedih tatkala mereka tidak akan atau tidak bisa berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna bil madinati aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah? Qala wa hum bil Madinah hasabuhumul udhr. Sesungguhnya di Madinah terdapat suatu kaum, yaitu kaum muslimin, di mana tatkala mereka menempuh suatu jalan atau menelusuri suatu lembah, mereka ikut bersama kalian. Akhirnya para sahabat bertanya, apakah mereka di Madinah wahai Rasulullah? Maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahum bil Madinah, iya mereka sekarang di Madinah. Kenapa? Habasahumul udhr, yang menjadi penghalang mereka untuk tidak bisa berjihad adalah karena mereka mendapatkan uzur. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah mereka di dalam surah Taubat ayat yang ke-91 dan juga 92. Dan ini pernah kita bahas. Ayat ini pernah kita bahas dalam kajian Qawaid Al-Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan daripada Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم
قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, laisa 'alad du'afa, tidaklah berdosa bagi mereka ad-du'afa, yaitu orang-orang yang lemah dan mereka memang tidak mampu untuk berperang jihad fisabilillah. Kemudian wala 'alal marad, dan juga bagi mereka yang sakit. Ya, sakit tentu udzur. Ya, bahkan di dalam jihad yang lainnya atau ibadah yang lainnya, tatkala seseorang sakit maka diberikan udzur. Wala 'alal ladzina la yajidu ma yunfiqun, dan juga ya orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan untuk jihad kalian. Karena memang jihad memerlukan nafkah. Dan pernah kita sampaikan bahwa jihad itu bukan sesuatu yang hanya sekadar ya kita kemudian pergi ke medan perang tanpa memerlukan kebutuhan-kebutuhan, enggak. Tetapi bahkan kita lihat jihad di sana ya harus mempertaruhkan semua hal. Dia harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang yang sangat dia cintai. Dia harus ya bahkan memerlukan fisik yang bagus, dan juga bahkan dia harus menafkahi apa yang akan dia gunakan. Dia harus membeli pedang, dia harus memberi peralatan. Jadi tidak mudah seorang tatkala ya ada yang namanya jihad fisabilillah. Maka tak heran pahala yang luar biasa yang menanti mereka. Mau orang katakan kalah, mereka mendapatkan surga yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan untuk mereka. Mau dikatakan menang, maka mereka akan mendapatkan pahala dan juga mereka akan mendapatkan ghanimah. Maka nggak ada yang rugi di dalam jihad fisabilillah. Baik. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan? Harajun idza nasahu lillahi war rasulih. Maka apabila mereka ikhlas kepada Allah dan juga ikhlas kepada Rasulnya, ma 'alal muhsinina min sabil, tidak ada celaan bagi orang yang telah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat ini ahibati fillah, ayat yang kedua, tatkala mereka tidak mendapati apa yang mereka dapat infakkan untuk jihad fisabilillah, apa yang mereka lakukan? Tawallau a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka berpaling kembali ke rumah mereka seraya mengalir air mata mereka. Mereka sedih, bukan senang. Mereka sedih, kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka senang dan bahkan membuat udzur yang dibuat-buat agar mereka tidak ikut bersama Rasulullah SAW atau bersama para sahabatnya. Maka di sini ada beberapa ya penjelasan atau keutamaan tatkala kita menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah seorang akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'atun, tujuh kelompok atau 7 golongan, yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu, yang akan mendapatkan naungan yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan di dalam hadis ini adalah rajulun
dzakarallahu khaliyan fafadat 'ainah, yaitu seorang laki-laki yang tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang diri, lalu dia meneteskan air matanya. Maka Pak, jamaah sekalian, pertanyaan di awal akan saya ulangi kembali. Kapan terakhir air mata ini menetes untuk Allah Azza wa Jalla? Apakah kemarin lusa? Ataukah minggu yang lalu? Ataukah bulan lalu? Ataukah kapan air mata ini menetes karena Allah Azza wa Jalla? Dan kemudian hadis yang lainnya yang menunjukkan keutamaan seorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan selamat dari api neraka. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi ad-dar' wa la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa duqanu jahannam." Bahwa tidak akan masuk ke dalam neraka seorang laki-laki yang menangis karena min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga air susu kembali ke puting susunya. Dan ini suatu yang mustahil. Wala yajtami'u ghubar fi sabilillah, dan tidak akan berkumpul debu fi sabilillah. Tatkala seseorang melakukan jihad fi sabilillah dengan asapnya neraka jahanam, sama-sama ya sifatnya sesuatu yang terbang, maka tidak akan berkumpul. Karena tempat orang yang melakukan jihad fi sabilillah adalah surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainan, dua mata, la tamassuhuman nar, tidak akan tersentuh api neraka." Yaitu apa? Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, yaitu mata yang dia menangis karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu mata lagi tatkala mata tersebut menjaga di dalam fi sabilillah, enggak akan nangis. Dan dua mata ini dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamassuhuman nar, neraka tidak akan menyentuh kedua mata ini. Maka mata yang mana Pak yang sekarang ada melekat pada kedua mata ini? Apakah yang pertama ataukah yang kedua? Kalau yang kedua, ada syarat-syarat yang luar biasa yang harus kita lalui di sana. Tidak hanya sekadar seorang mengatakan jihad, tetapi ada syarat-syarat dan bahkan harus ada perintah dari waliul amr. Tetapi kalau yang pertama, semua orang bisa melakukannya. Tetapi apakah kita mau melakukan atau menjadikan mata kita ini seperti mata yang pertama, ataukah mata yang tidak pernah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian seorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atraini."
Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain 2 tetes benda cair dan juga 2 bekas. Qatratun min dumu'in min khasyatillah, tetesan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa qatratu dammin tuhraqu fi sabilillah, dan juga tetesan darah yang karena sabetan ketika seorang berada fi sabilillah. Wa ammal atharan, adapun 2 tanda yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fa'atharun fi sabilillah wa atharun fi fariidatin min faraidillah, yaitu bekas atau tanda karena dia telah melakukan perjuangan fi sabilillah. Kita tahu Pak, ketika zaman dahulu, bahkan mungkin sampai zaman sekarang ya, ketika bapak-bapak TNI atau bapak mungkin BRIMOB dan lain sebagainya, ketika pulang dari perintah negara, akhirnya ada yang pulang dalam kondisi kakinya sudah putus hilang. Di zaman dahulu pun juga sama, langsung satu dengan satu lawan. Mereka pakai pedang, ketika hilang ya sudah hilang. Maka inilah athar atau bekas yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekas yang satunya yaitu apa? Atharun fi fariidatin min faraidillah, yaitu salah satu yaitu apa? Bekas karena dia menjalankan fariidah, menjalankan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Seperti athar karena seorang melakukan banyak salat. Atau mungkin athar karena mungkin dia sering melakukan sedekah, dia membawa beban sendiri sampai orang lain enggak tahu. Dan ini telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau keliling malam hari untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat. Beliau bawa sendiri, nggak minta orang lain untuk membawakan barang-barang atau istilahnya infak untuk mereka yang membutuhkan. Kemudian keutamaan yang lainnya adalah ia akan selamat dari fitnah ataupun malapetaka yang lainnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Amsik 'alaika lisanak." Jagalah lisanmu ini. Wal yas'aka baituka wabqi 'ala khati'atik. Keselamatan apa? Yaitu engkau menjaga lisanmu dan engkau betah berada di rumahmu, dan juga tangisilah dosa-dosamu. Kita lihat di sini, ketika seorang menjaga lisannya maka dia akan terhindar dari fitnah. Maka termasuk salah satu akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bahwa akhlak yang agung terdapat di dalam 4 hadis. Dan yang pertama yang beliau sebutkan adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini yang pertama, menjaga lisan. Kemudian apa? Betahlah di rumahmu. Tatkala kita di rumah kita menjaga keluarga kita, kita membatasi interaksi dengan orang-orang yang ada di luar. Bukan berarti membatasi 100%, bukan. Karena di sana terdapat muamalah-muamalah yang harus kita kerjakan.
Dan itu adalah menjadi sunnatullah kita bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Ada hak yang harus kita tunaikan, hak kepada tetangga kita, hak kepada kerabat kita harus kita tunaikan. Tetapi di sini maksudnya adalah seorang menjaga keluarganya, dia mentarbiah keluarganya, dan jangan sampai fitnah-fitnah yang ada di luar sana masuk ke dalam diri, masuk ke dalam rumah tangganya. Kemudian apa? Wabqi ala khati'atik, menangislah karena kesalahan-kesalahan. Kemudian yang terakhir adalah yaitu seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Thauban, "Tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi." Beruntunglah orang-orang yang bisa menjaga lisannya, kemudian mereka betah di rumahnya dan juga menangisi kesalahan-kesalahannya. Kok serupa? Tapi di dalam hadis ini disebutkan kata tuba. Ya, artinya apa? Beruntung atau bahagia maknanya. Apalagi kalau seandainya seorang memiliki rumah yang luas yang di dalamnya dipenuhi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya yang terakhir, hendaknya kita berusaha untuk menangis. Maka menangislah. Bagaimanapun caranya. Baca ayat-ayat yang berkaitan tentang al-wa'id, ancaman. Dan salah satu cara adalah seorang dapat menangis tatkala dia berilmu. Maka jangan sampai kita malas untuk menuntut ilmu. Ketika kita mendapatkan kesempatan, maka berusahalah untuk mencari, mengambil kesempatan tersebut. Saya ingat, mungkin saya lebih muda dari panjenengan semuanya, tetapi saya masih merasakan zaman dahulu ketika dakwah ini masih sangat-sangat jarang ya, di mana kita harus ke kota-kota besar. Kita harus mendatangi tablik-tablik akbar. Kita harus, bahkan dahulu masih zamannya VCD, harus beli VCD, dan itu pun gak ada di kota-kota kecil, adanya di kota-kota besar. Tidak semudah di zaman kita sekarang. Facebook yang penuh dengan tayangan live para asatidzah, apalagi di dalam YouTube banyak sekali rekaman-rekaman para asatidzah. Maka cara untuk menuntut ilmu telah Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita semuanya. Tinggal bagaimana kita bersyukur atas kemudahan dan juga kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan. Adapun ketika ada salah kata, semuanya datang dari pribadi dan juga dari syaitan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Nas'alullah as-salama wal afiyah fid dunya wal akhirah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.